Jadi pintu surga yang kedua, ada 7 pintu surga ya Bu. Apa yang pertama Bu? Duha. Pintu duha. Pintu duha. Yang kedua Tahajud. Ibu, Dalam. sebenarnya tahajud itu sudah bisa dijalankan sesudah tidur. Jam berapapun bangunnya setelah tidur, berarti sudah bisa tahajud. Karena modalnya tahajud itu tidur. Bagaimana dengan orang yang tidak punya tidur? Maka harus ditarik dari subuh ke dari isya ke subuh itu 9 jam. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 9 jam dibagi 2 berarti setengah 12. Setengah 12 sudah boleh tahajud bagi yang tidak punya modal tidur. Setengah 12 malam udah bisa bagi yang tidak punya tidur. Karena ada juga tidak bisa. Bagaimana dengan security? Bagaimana dengan kerja shift malam? Bagaimana dengan orang yang tidak ada insomnianya, nggak bisa tidur? Maka apakah dia tertutup tahajudnya? Tidak. Ibu tulis nih, bagusnya waktu tahajud terbaik adalah sepertiga malam yang ketiga. Jam berapa itu Bu? Jam 2 sampai jam 4. Coba sepertiga malam, berarti malam dibagi 3. Coba kita hitung. Coba supaya ibu tahu rumusnya. Maaf ya Bu, malam berapa jam? 12 bagi 3 4 jam 2, 3 4 jam. coba diulang 4 jam. sekali lagi 4 jam. 4 jam yang pertama jam 6 sampai jam 10 itu gunakan untuk bermasyarakat. 7, 8, 9, 10. Nanti 4 jam kedua jam berapa Bu? Jam 10 sampai jam 2. 11, 12, 1, 2. Haknya tubuh untuk tidur. Kalau di rumah saya Bu, jam 8 sudah wajib tidur. Setengah 8 udah masuk, jam 7 sudah masuk kamar semua. Yang penting udah salat isya masuk kamar semua. Mereka sendiri minta, anak-anak saya yang udah terbiasa dari awal. Jadi jam 9 udah tidur, nggak ada lagi yang anak-anak bangun aktivitas. Jam 8 udah nggak ada, nggak pernah ikut anak kegiatan malam saya. Alhamdulillah, udah dibiasakan. Karena jam 10 sampai jam 2 itu dikeperi apa? Recovery. Ya itulah recovery. Maaf ya Bu, kita beda mulut. Recovery. Ya, semua jantung, paru-paru, hati istirahatkan semua. Itu mengobati diri kayak orang handphone di charger. Jadi sebenarnya nggak boleh lagi ada aktivitas jam 10 ke jam 2. Itu haknya tubuh untuk istirahat. Utamanya di jam 11 ke jam 1. Itu racun itu kalau kita tidak tidur. Siapa yang tidak tidur di jam 11 ke jam 1 itu menimbun racun pada dirinya karena pada saat itu detox. Ya Bu ya. Pokoknya biasakan. Makanya makruh hukumnya begadang. Saya nggak pernah mau terima jadwal di atas jam 10 malam. Terus ada undangan ceramah jam 11. Ngapain? Namanya saya kuntilanak. Jangan. Mau ceramah beda isya. Jam 8 ceramah selesai jam 10 udah. Habis itu aku tidur enggak. Ya Bu ya. Bu, Dalam. jangan. Acara itu cuma batasnya sampai jam 10. Jam 10. Kegiatan itu sebenarnya terakhir jam 10. Kalau saya di pesantren saya itu maulidnya jam habis maghrib. Jadi yang 9 udah clear. Jamaah. Dalam. Oh, jamaah. Dalam. Jam 6 sampai jam 10 gunakan untuk Masyarakat. Jam 10 kan memang ada waktu aurat. Nggak boleh bertamu di 3 waktu ini. Tidak boleh orang bertamu sebelum subuh. Kamu kelewatan. Dalam surah An-Nur ada namanya waktu aurat. Tidak boleh bertamu sesudah duhur. Ketahuan kalau dia numpang makan siang.
boleh bertamu sesudah Isya. Jadi waktu bertamu itu paling bagus pagi sama sesudah asar, paling bagus. Nah, cuma ini kalau pengajian ini sebenarnya kita rencana awal itu setelah asar, tapi saya lebih bagus kita ambil jam 2 sampai jam 4. Ya, jadi enak kan? Ya. Jadi jam 4 sampai jam 5 bisa masuk dalam. Adem. Bu, Dalam. kita mulai ceramahnya ya. Ya. Jadi jam 10 ke jam 2 tidur. Ibu. Dalam. Jadi jam 2 sampai jam 6. Sepertiga malam yang ketiga. 3, 4, 5, 6, 4 jam. Paling bagus kita gunakan 2 jam aja. Jam 2 sampai jam 4. Nabi Isra Mi'raj, nah, jam 2 sampai jam 4. Tulis Bu, 2 jam ya. Ya. Isinya gini Bu, bagi 4, 30 menit, 30 menit, 30 menit, 30 menit. Supaya Ibu tidak bete. Kenapa ada variasi ibadah? Kenapa itu ibadah itu divariasi? Supaya orang tidak bete dengan ibadah, tidak bosan. Sekali setahun Ramadan, ada zakat, ada puasa, ada kurban, ada ibadah haji. Ibadah haji itu seru banget loh Bu. Ibadah haji itu ada melontar jamarat, aduh seru banget. Ada maghrib kita tidak lagi, jadi semangat. Nah, itu ibadah yang penuh semangat, perjuangan. Makanya disebut haji itu adalah menyengaja. Tuh 2, 3. Menyengaja. Kalau orang setengah-setengah tidak bakalan naik itu. Harus semangat. Harus ada persiapan. Ibu, saya ulangi. 30, 30, 30, 30. 1 dan 3. 3. 30, 30, 30. 30 pertama, 30 kedua, 30 ketiga, 30 keempat. 30 pertama apa Bu? 30 pertama sholat. Jam 2 sampai setengah 3 sholat. Ya, 30 menit keduanya adalah baca Quran. 30 menit aja ngaji, duduk ngaji. Salatnya 30 menit aja. Bu, Dalam. Bu, Dalam. Allah kasih kita berapa jam sih dalam sehari semalam? 24. Coba kasih Allah 8 jam. Tunggu 8 jam istirahat. 8 jam untuk kerja. 24 bagi 3, 8 kan? 8 jam untuk Allah, 8 jam buat diri, 8 jam buat sesama. Maaf ya Bu, saya usianya sudah 51. Tapi tidak pernah diimpus, tidak pernah suntik, tidak pernah minum obat. Ujian Ustaz gak pernah sakit? Ya jangan. Maaf. Karena saya disiplin waktu. Istirahat 8 jam, kerja 8 jam, ibadah 8 jam. Coba lah ibadah 8 jam di mana? Coba ibadah 8 jam di mana? Sholat kan? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 2, 3 subuh, Zuhur, asar, maghrib, isya. berapa jam semua? 5 jam. Duha 1 jam. Yang tadi kita bagi-bagi. Supaya tidak terlalu. Kemudian apa lagi? 2 jamnya yang tadi malam. Yang malam tadi yang dibagi 4. Tahajud itu. Berarti berapa semua? 8 jam. Ustaz kenapa salatnya lama ya? 1 jam. Kan wudunya itu kan ribet. Kan itu semua 1 jam. Ibu, ngadap orang pejabat aja kita harus rapi. Betul tidak? Masa kepada Allah cobalah pakai kerudung yang bagus-bagus. Ada di Manja kok. Betul tidak? Saya kemarin umroh pakai baju Dupan Gunawan. Alhamdulillah. Lanjut Bu. Yang pertama apa Bu? 30 menit yang pertama Sholat. 30 menit kedua Baca baca Quran. Quran. 30 menit ketiga zikir. 30 menit ketiga doa. Lagi Bu. Salat, Baca Quran. Zikir. Doa. Jam 4 udah bebas. Kenapa Bu? Karena mau persiapan salat subuh. Ustaz,
Kalau saya bangunnya jam 3 gimana? Durasinya cuma sejam dong. Maka ibu ganti 15, 15, 15, 15, 2, 3. 15, 15, 15, 15. Kalau saya bangunnya setengah 4, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Yang penting kita lakukan ini. Ada sholatnya, ada ngajinya, ada zikirnya, ada doanya. Ya Bu ya. Yang pertama sholatnya 5 ya. Salat sunat wudu memperlancar urusan. Semua 2 rakaat aja. Makanya cuma 30 menit. Yang penting kan kita salat sunat wudu. Berapa rakaat Bu? 2. Saya berniat. Saya berniat. Salat sunat wudu 2 rakaat karena Allah. Dia bingung lewat mana saya. Gercep Ustaz, Masya Allah. Hah? Kenapa? Gercep banget. Saya tahu itu. Dia pusing, pintunya mana? Kayak di kerangke nih. Tapi bagus loh Bu, adem, tenang ya Bu ya. Ini namanya kajian Bu. Ini namanya pengajian. 2, 3. Pengajian. Mengkaji. Kalau tausiah selesai. Tapi saya tidak mau. Kita mau nulis, betul tidak? Betul-betul belajar. Lama-lama kita tahu cara berwudu yang benar. Sebenarnya udah benar cara wudu kita, tapi ada banyak kalau kita berwudunya yang tenang. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, mudah-mudahan saya meminum airnya surga Kausar. Ya Allah, mudah-mudahan saya menciumnya surga. Nawaitul wudu'a. Ya Allah, mudah-mudahan tangan kananku yang menerima buka amalanku. Ya Allah, mudah-mudahan bukan tangan kiriku yang menerima buka amalanku. Ya Allah, jadikanlah kulit dan rambutku diharamkan apinya neraka. Ya Allah, jadikanlah telingaku mendengarkan perintahmu dan melaksanakannya. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titik yang siratan mustaqim. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titik yang siratan mustaqim. Jadi wudunya enak. Tanya orang wudu, itu gimana itu? Nanti itulah hebatnya majelis. Kita mulai ya Bu. Sunat wudu yang memperlancar urusan. Yang kedua, salah sunat taubat, penghapus dosa. Orang yang salah sunat taubat tidak akan ada peluang untuk berbuat dosa lagi. Tidak ada keinginan. Dan yang ketiga, salat sunat hajat. 1, 2, 3. Hajat. Permohonan kita. Permohonan kita. Yang keempat, salat sunat tahajud. Salat sunat tahajud itu mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun 2 rakaat Bu. Kalau ibu masih kuat mau nambah boleh. Tapi wudu, taubat, hajat dasarnya cuma segitu doang. Nggak ditambah. Tapi kalau tahajud, kalau ibu merasa kurang masih ada waktu, aku mau lagi deh, aku mau tambah lagi, boleh. Kalau tahajud itu tidak terbatas. Salah sunat tahajud mendekatkan diri kepada Allah. Jadi siapa yang tahajud mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ditutup witir. Ditutup witir. Witirnya berapa Ustaz? Boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11 batasnya. Tapi pada posisi amalan ini kita latihan dulu ya Bu, tak usah terlalu banyak. Ini aja tarik 30, 30, 30, 30. 30 menit pertama adalah salat. Kemudian 30 menit kedua baca Quran. Baca Qurannya 100 ayat ya Bu. 100 ayat tiap hari. Kita dianjurkan membaca Quran minimal 100 ayat. Makanya orang dulu pintar itu. Baca Yasin tiap malam. Karena 100 totalnya itu. Yasin berapa? 83. Al-Fatihah berapa? 7. 83 tambah 7? 90. Tinggal tutup terikul. 30. Allah wahad, udah lebih 100 itu. Oke Bu? Yang penting amalan, jangan cuma omongan, betul tidak? Ibu mau cantik? Ibu mau ya perawatan, pedikur juga.
lanjut ya. Paling kalau ibu masuk ke dalam, masya Allah banyak banget. 100 ya. Kebayang nggak kalau Al-Baqarah 100? Berarti 3 hari udah kelar. Kemudian kita baca Ali Imran 200 ayat. Berarti 2 hari selesai. Lama-lama hatam, Bu. Apa? Alhamdulillah. Dia paling banyak pahalanya itu. Marahin orang ialah yang benar. Doanya minta tolong ya, Bu. Ibu pakai doa apa? Yang penting doanya 30 menit. Ini saya udah. Amin. Tidak juga. Memang ada kalanya doanya simple. Kayak saya kemarin umroh. Kalau saya ke tanah suci, Bu, doanya singkat. Mau tahu, Bu, doanya saya? Mau tahu nggak doanya saya? Kalau di Ka'bah, di depan Ka'bah, depan masjid Al-Haram, atau di Raudah atau Masjid Nabawi, saya doanya begini: Ya Allah, semua yang diminta oleh orang yang berdoa di tempat ini, berikan juga kepada aku. Amin.